untuk yang ke-11. Air, ASI atau susu, bla bla bla. Jangan dibaca dulu, kita baca pertanyaannya. Simpulan paragraf di atas adalah, maka kesimpulannya yang mana nih teman-teman? Kesimpulan untuk paragraf yang di atas tadi. Kita cek kalau kesimpulan itu kan di awal atau di akhir ya. Kita langsung cek ya. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Oke, ini cukup jelas ya. Selain itu ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Ini kan ada kata selain itu berarti dia cuman tambahan informasi gitu ya. Sehingga tidak mungkin ini jawabannya sebagai kesimpulan. Maka jawabannya yang adalah pasti yang di awal. Air susu sumber makanan utama bagi bayi. Maka kalau kita lihat di pilihannya, yang paling tepat adalah ASI mengandung nutrisi bagi bayi, salah. ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi, salah. Makanan utama bagi bayi, bisa jadi asam amino diperlukan, tidak dibahas. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi untuk bayi. Yes. Maka ada dua nih Kak. Yang mana nih? C atau E? Teman-teman bedakan gagasan utama dengan kesimpulan. Kalau gagasan utama maka yang C ini benar karena dia cuma kasih tahu informasi pusatnya sepenggal gitu ya. Tapi kalau untuk simpulan, dia kan harus menggambarkan seluruh gambaran dari teks itu. Biasanya di dalam kesimpulan itu ada kata sebab akibat ya. Jadi cari dulu kalimat utamanya. Tadi kan kalimat utamanya udah jelas itu ASI makanan utama. Terus cari kata kunci, kalimat penjelas. Penjelas seperti kata maka, karena gitu ya. Maka kalau kita lihat yang paling cocok adalah yang E. Orang yang memiliki kemampuan paling sedikit. Berarti kita harus urutkan ya. Urutkan dulu pelan-pelan, nanti kita dapat kesimpulan siapa sih yang paling sedikit kemampuannya. Kita cek sama-sama yuk. Yang pertama, Sela tidak memiliki kemampuan melebihi Lina dan Reni. Berarti Sela ini tidak memiliki melebihi Lina. Berarti Sela paling kecil ya dibandingkan Lina atau nanti Rani. Kita nggak tahu juga antara Rani sama Lina mana yang paling bagus kemampuannya. Tapi pokoknya Sela paling jelek dari mereka kemampuannya. Kita keep dulu. Yang nomor 2, Farah memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan Lina. Oh, berarti Farah itu lebih baik dari Lina. Berarti Lina ini lebih buruk ya? Atau kalau kita langsung bikin uh, kesimpulan di akhir sini, berarti Farah ini nanti bisanya letaknya di sini ya. Saya buat di sini ya. Ada Farah, ada Sela, ada Lina atau Rani. Nah, kan Farah ini kan di depannya lagi ya, karena dia lebih baik daripada Lina. Oke, kita lanjutkan. Lina lebih mampu dibandingkan Reni. Oh, berarti Lina duluan baru Reni ya. Berarti ini saya hapus ya. Ini udah dapat Rina ini. Reni ya. Ini Reni. Ini juga nanti Reni, baru Lina. Terus apalagi dikasih tahu. Lalu ada Jai yang tidak lebih dibandingkan Farah. Berarti Jai itu tidak lebih baik dari Farah tapi lebih dari Lina. Oh, berarti sebelum Farah dan Lina ini ada si Jai di tengah-tengah. Jai, ini ada Farah. Maka kita simpulkan begini ya. Sehingga pertanyaannya, siapa yang lebih buruk? Siapa yang paling sedikit kemampuannya? Maka yang paling pertama itu paling sedikit karena lihat urutannya dari yang terkecil sampai yang makin lama makin gede kemampuannya. Maka jawabannya adalah Sela. Nomor 13 ini kalau kita lihat ya penalaran logis sama kita harus pahami runtutan dari teksnya. Nanti kita ketemukan urutan-urutannya ya. Ada beberapa nih, ada berapa pelajaran nih? Ada sejarah, ada matematika, sejarah, ekonomi. Saya buat dulu deh. Ada untuk matematika, sejarah, ekonomi, sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita isi yuk. Dia bilang apa nih? Nilai yang diperoleh Loki adalah sebagai berikut. Nilai tertinggi matematika. Kalau saya urutkan dari matematika yang terakhir, dari yang paling kecil sampai nilai paling besar, maka matematika di akhir letaknya paling bagus artinya ya. Terus
Nilai bahasa Indo, wah, di kalimat terakhir bahasa Indonesia dikatakan paling rendah. Jadi yang udah pasti dulu nih posisinya, itu dulu kita isi. Berarti nanti ini bahasa Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya sejarah berada di antara Indonesia dan Inggris. Berarti ada Indonesia dan Inggris saya buat di sini, nanti ini sejarah. Terus dia bilang apa lagi? Ekonomi lebih tinggi daripada bahasa Indonesia, tapi tidak lebih tinggi dari sosiologi. Oh, ekonomi harus di sini dong. Kenapa? Karena sosiologi itu harus di paling tinggi dibandingkan ekonomi. Nah, kalau gitu kita udah dapat isi semua posisinya. Kita cek yang mana yang tidak benar ya. Hati-hati kalau teman-teman udah bisa bikin ini, perhatikan pertanyaannya. Jangan sampai salah melihat pertanyaan gitu ya. Yang tidak benar artinya yang salah. Nilai terendah diperoleh dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Salah ya, karena Indonesia. Maka ini pernyataan yang salah. Oh iya, tadi kita ada salah sepertinya di sini bukan paling rendah itu Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu bukan yang paling rendah. Berarti dia ketukar sama Inggris tadi nih. Nah, maka kalau kita cek yang A, nilai terendah dalam pelajaran adalah bahasa Inggris. Ini pernyataan benar ya. Yang ditanyakan pernyataan salah ya. Nilai bahasa Indonesia ada di antara sejarah dan ekonomi. Indonesia, sejarah dan ekonomi ini juga pernyataan benar. Yang C, rata-rata nilai bahasa Inggris lebih rendah dari rata-rata nilai sosial. Benar nggak? Bahasa itu di 1 dan 3, sementara yang sosial itu ada 2, 4, 5. Kalau kita jumlahin kan kalau rata-rata itu kan gini ya, 1 tambah 3 bagi 2. Ini kan Indonesia. Berarti ini 4 bagi 2, 2. Maka rata-rata untuk bahasa itu 2. Sementara untuk yang 3 itu adalah sejarahnya 2, ekonominya 4, sosiologinya 5. Bagi 3, wah ini gede ya, lebih gede dari 2 kan? Ini kan 9 tambah 2, 11 bagi 3 itu 3 koma ya. Maka ini salah pernyataannya ya. Benar maksudnya, sorry. Pernyataannya ini benar karena apa? Ini tadi nilai rata-rata untuk bahasa itu 2, rata-rata untuk sosial itu 3. Berarti memang yang bahasa dia lebih rendah. Yang keempat, nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah. Benar nggak? Indonesia lebih rendah dari sejarah. Wah, ini salah, sejarah yang lebih rendah daripada Indonesia. Maka ini pernyataan salahnya ya. Kita cek ada lagi nggak yang salah. Nilai sejarah lebih rendah kedua. Nilai sejarah lebih rendah kedua. Ini juga pernyataan benar. Maka jawabannya adalah yang delta. Soal nomor 14 ini adalah materi bahasa Panda. Kita beralih ke materi bahasa Panda. Ini sering kalau nanti untuk UTBK gitu ya. Gimana Kak kita belajarnya? Kita cek yuk. Gemolina berarti baju cerah. Sementara kartu laporan Gerimitum. Kemudian laporan cuaca itu adalah Gila Geri. Nah, tipsnya teman-teman cek ada kata yang sama nggak? Ini kan laporan, ini laporan ya. Tapi yang sama itu dia letaknya di mana? Lihat deh, Geri sama Geri. Berarti laporan itu Geri ya. Maka kalau kita lihat berarti di sini laporan di awal di teks ketiga nih. Laporan di awal tulisannya tapi di bahasa Pandanya Geri itu di akhir. Oh, berarti nanti ini sistemnya ditukar ya. Kata pertama di bahasa Panda jadi kata kedua di bahasa Panda jadi kata pertama gitu ya. Berarti kalau kita uraikan nih, gemo ini nanti untuk cerah, gemo ini cerah, terus linea ini adalah baju. Ya kan? Terus geri itu berarti coba lihat yang terakhir nih, yang kedua. Dia kata pertama di Panda, berarti kata dua di bahasa aslinya. Itu laporan, terus kita lihat lagi mitu berarti kartu. Mitu berarti kartu. Terus gila itu berarti cuaca. Nah, kita cek yuk pertanyaannya apa? Cuaca cerah berarti cuaca cerah. Berarti cari yang cerah dulu ya. Cari kata kedua. Kata cerah itu siapa? Gemo
terus kata cuaca itu nanti jadi ditukar ke yang pertama, itu gila. Maka jawabannya adalah gemu, gila, atau yang A. Nih, bahasa panda kedua adalah kita lihat kata pendidikan ditulis kata jadinya PDINNDAEIK. Nasional ditulis jadi apa? Nah, biasanya ini teman-teman coba lakukan pengulangan kata pendidikan. Jadi saya tulis dulu ya. Pendidikan, saya tulis sampai beberapa kali. Terus pendidikan, terus saya tulis lagi pendidikan, terus saya tulis lagi pendidikan. Nah, kemudian kita ikutin yuk teks yang diminta itu jadi P D P terus D terus I I terus ada N ya, ada N sampai sini ya. Terus ada double N, ada N lagi, berarti itu yang ini. Terus ada D lagi, berarti itu yang ini. Terus ada kata A. Yang A-nya yang mana nih? Yang ini. Terus kata apa lagi? Ada EIK. Ada E, ada I, ada K. Cukup ya? Udah cukup, berarti ini tidak perlu ya. Nah, sekarang kita cek yuk, bener nggak sih? P, D, I, N, N. Oh, berarti Kak diselang-selang dua ya? Coret dua kata, coret dua huruf, terus coret dua huruf, terus coret dua huruf gitu ya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita coba nasional yuk, kita tulis 3 kali berarti ya. Nasional. 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 Kita cek tadi kan kalau di atas itu ambil kata pertama and then nanti kata selang dua kata ya, dua huruf gitu ya. Berarti yang pertama itu N, selang dua huruf ada I, selang dua huruf ada A, selang dua huruf ada A lagi, selang dua huruf ada O, selang dua huruf ada L, selang dua huruf ada S lagi, selang dua huruf ada N. Udah, maka jawabannya adalah N, I, A, O, L, S, N. Maka jawabannya adalah kita lihat yuk yang ada NIAAOLSN. Jawabannya Bravo ya. Sabanda ketiga ini gimana Kak? Wah ini yang enak ya. Kalau kita lihat kan ada kata respect, ada angka. Coba kita cek R itu kan urutan keberapa sih dalam abjad? R itu kan 18, E itu 5. Oh berarti ini nomor urutan abjad ya. Ya udah kita isi aja yuk. Fragile itu berarti fragile. Fragile itu berarti urutannya F itu di urutan ke 6, R itu di urutan ke 18, A itu di urutan ke 1, G itu di urutan ke 7, I itu urutan ke 9, L itu urutan ke 12, E itu urutan ke 5. Maka jawabannya 6, 18, 17, 9, 12, 2, 25. Oh, ini ada duanya double. Ini tidak ada satunya. 61817 ini tidak ada, ini double satunya. Terus yang ini double satunya, maka jawabannya yang E ya. Pernyataan manakah yang merupakan simpulan dari paragraf pertama berdasarkan teks tersebut? Kalau kita lihat yuk, paragraf pertamanya itu tentang apa sih? Kita baca sekilas ya. Hukum perburuan Indonesia sebenarnya sudah memberikan perhatian yang cukup tanggap terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita. Bahkan dalam beberapa hal telah mempunyai aturan yang diskriminatif positif. Oke, yaitu dengan adanya hal yang yaitu dengan adanya ketentuan kesejahteraan dinikmati hanya oleh tenaga kerja wanita seperti larangan kerja malam, cuti hamil, melahirkan, dan cuti haid. Kalau kita cek
pertanyaan kesimpulan. Kesimpulan itu tadi teman-teman ingat ya harus ada gagasan utama lalu ada kata eh, sesuatu yang menjelaskan gitu ya penghubungnya lagi. Maka yang kita cek yang dari E yuk, tenaga kerja wanita bebas menentukan jam kerja karena diatur, tidak ada bebas ya karena diatur. Yang D, tenaga kerja wanita mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Iya sih, tapi tidak ada penjelasan. Ini tidak cocok jadi kesimpulan. Cuti hamil, melahirkan, dan haid diatur dalam undang. Yes, tapi tidak menggambarkan teks pertama gitu ya, paragraf pertama. Yang C, B, tenaga kerja wanita mendapat perlindungan dari pemerintah. Benar, cuman dia tidak ada penjelasan lagi lanjut. Yang A, hukum perburuan Indonesia telah memberikan perhatian khusus, yes, untuk tenaga kerja wanita. Maka yang paling tepat adalah yang A ya. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan manakah yang paling tidak benar? Nah, mana nih yang paling tidak benar? Berarti yang salah gitu ya. Yang paling tidak benar. Kita baca lagi yuk kalimat di atasnya lagi ya. Tadi kita udah baca selesai yang pertama, yang kedua nih sekarang. Yang keduanya, sebenarnya awal mula lahirnya hukum pertaruhan ini karena prihatinan terhadap nasib kerja wanita akibat ekses dari revolusi industri. Pada masa revolusi, bla bla bla, ini pasti penjelasannya nih ya. Terus yang ini dibilang dioperasikan. Para pengusaha begitu kagum terhadap tenaga mesin yang mempunyai kemampuan dioperasikan oleh tenaga kerja yang lemah, seperti anak-anak, remaja, dan wanita. Terus selanjutnya yang ketiga kita baca dalam keadaan belum adanya ketentuan tentang pembatasan waktu dan tempat kerja, pengusaha cenderung berkeinginan mempekerjakan kelompok kerja yang tidak mempunyai banyak tuntutan, yaitu tenaga kerja wanita dan tenaga kerja remaja. Kita cek yuk. Nih, kita cek yang tidak benar ya. Hukum perburuan lahir karena prihatin terhadap nasib tenaga kerja wanita. Ini benar ya, tadi ada di atas. Yang B, kesejahteraan hanya dapat dinikmati oleh tenaga kerja wanita. Salah satunya adalah larangan. Tidak ada disebutkan begini penekanannya. Yang C, upah tenaga kerja wanita mengalami diskriminasi karena kedudukan mereka yang tawar-menawar. Yang tidak benar ini tidak ya. Yang D, pengusaha cenderung berkeinginan mempekerjakan kelompok tenaga kerja yang tidak banyak tuntutannya. Seperti tenaga kerja laki-laki, yes benar ya. Jadi yang paling tidak benar adalah yang tidak banyak tuntutan. Yuk kita cek di atas, benar nggak sih yang paling banyak tuntutan itu laki-laki dan laki-laki saja? Nah di sini tadi yang paling tidak banyak tuntutan itu adalah wanita dan remaja ya. Berarti salah dong kalau laki-laki, maka itu jawabannya ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 19, berdasarkan paragraf ketiga, mengapa pekerja wanita mengalami diskriminasi dalam hal, oh tadi kita udah baca di atas ya, diskriminasi karena yang tenaga kerja wanita tidak memiliki kedudukan tawar-menawar yang kuat. Iya, kenapa? Karena tadi di atas dikatakan tawar-menawar wanita itu lemah. Langsung kita cari, kedudukan tawar-menawar mereka lemah. Maka jawab harusnya lemah, ya. Tidak memiliki kedudukan tawar-menawar yang kuat. Jawabannya adalah yang A. Berdasarkan grafik perbandingan upah pekerja berdasarkan gender, pada tahun berapakah terjadi selisih tertinggi antara wanita dan laki-laki? Oh, ini kita lihat tab. Nah, kita lihat nih, kalau 2015 kan dia kalaupun dia sampai ke 17 ini cuma 0,2 ya. Kalau dia sampai ke sini maka ini cuma 0,4. Yang ini ke sini kalau dia sampai ke 2 ini 21 maka ini 0,5. Sementara ini kan dia nggak nyampe ke 22,2 ya, karena 2,2 itu letaknya di sini. Maka ini kira-kira 2,1 koma ya. Berarti ini kan nanti kalau 2,2 ke 2,7 itu kan 0,5. Karena dia tidak nyampe, berarti nanti 0,5 tapi di atasnya. Sementara ini dia tidak nyampe 2,2, tapi dia sampai 2,8. Maka ini nanti 0,8 tapi lebih besarnya ya. Maka jawabannya adalah yang paling besar itu adalah yang E, yang ini ya, tahun 2019. Kita cek ya di soal yang E jawabannya ya.